Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan unboxing pemirsa. Tahu sarung apa saja ini pemirsa ya? Buka dulu pemirsa. Oh, yang mana ini rek? Bingung saya pemirsa. Ini dulu lah. Ini aja dulu pemirsa ya. Lama nanti pemirsa. Ini aja. Akan gampang bongkarnya. Takut pemirsa, takut kena sarungnya, ini tipis soalnya. Benarnya hanya satu kresek, tapi dipenuhi dengan lakban. Harga grosir ini lebih murah pemirsa ya. Kalau hanya beli bijian, mungkin kalau antum beli sampai 5 mungkin jadi ada potongan harga. Kalau sampai 5, apalagi lebih beli kodian ya, harga bersahabat. Tapi kami nggak sebutkan di YouTube kami ini harga bersahabat itu seperti apa. Tinggal antum japri aja lah, Allah nanti kami jelaskan. Agak sulit pemirsa. Aduh, hakikat sama ininya ini pemirsa. Kapan unboxingnya ini? Selesai. Ada 20 sarung. Oh, ini yang pemirsa. Sarung lamiri yang MGT tapi tumpalnya tumpal SGT gitu pemirsa ini. Saya ini. Sarung lamiri tumpal SGT. Nah, dan gunung besar, ada yang gunung besar. Oh, ini bukan yang SGT ini pemirsa ya. Ini sutranya semi sutra ya, ini sutranya 50% ini pemirsa. Ininya gunung besar. Mantap pemirsa. Yang tumpal SGT aja. Ada yang tumpal SGT. Oh, ini. Ini maksudnya tumpalnya pemirsa. Gunung besar, ada gunung kecil, gunung besar lebih mahal dibandingkan. Maksudnya ininya gunung besar ini bisa. Ininya gunung besar. Ininya tumpal SGT. Seperti tadi SGD, sarung SGD yang hubung, ini namanya tumpal ya. Baik pemirsa ya, sebelum kita lanjutkan, kita melanjutkan kajian unboxing sarung ya. Kita lanjutkan kajian kita yang barusan terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di dalam kitab tadi itu misalnya apa kitab lupa saya. Kitab An-Nawadir lil Qulyubi, An-Nawadir, kitab An-Nawadir itu misalnya bahwa ketika Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, sudah tak jelaskan, kemudian Fatimah cerita kalau dia 3 hari 3 malam belum mencicipi makan sama sekali bersama anak-anaknya dan suaminya, ini Hasan, Husain dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah kemudian membuka perutnya, dan di perut Rasulullah itu dipenuhi dengan batu yang diikat di perut Rasulullah. Dan setelah itu Rasulullah keluar dari rumahnya Siti Fatimah sampai ke perbatasan kota Madinah dan menemukan orang Arabi, orang Badui yang sedang mengambil air dengan timbanya, dan Rasulullah menawarkan diri untuk bekerja bahasanya. Untuk bekerja, untuk mengambilkan airnya, dan Rasulullah dibayar, diujroh bahasanya. Seperti sebelumnya misalnya. Setelah itu di ujroh,
Nah, setelah itu orang ini Rasulullah mengambilkan airnya dari sumur dengan timbanya, dan setelah itu Rasulullah dikasih upah atau ujroh sebanyak 3 kurma, dan baru itu Rasulullah bisa makan kurma sebanyak 3 biji selama 4 hari belum makan Rasulullah. Setelah itu setelah Rasulullah dikasih 3 biji, kemudian Rasulullah makan dari kurma yang diberikan oleh orang Badui atau orang Arabi tersebut. Sumastaqalahu samaniyata adaliyatin, kemudian Rasulullah mengambil air dengan timbanya itu sampai 8 timba, 8 kali timbaan. Mutahayyiron walamma arada istisqa at-tasi'ata, kemudian setelah itu Rasulullah ingin mengambil lagi dengan timba itu ke 9 kalinya, kan 8, ke 9 kalinya in qata'ar rasya fa huwa qadalmu fil bi'ri. Baru talinya putus, talinya timbanya itu misalnya ketika Rasulullah narik, nah ini mungkin tarikannya tarik gini mungkin karena zaman dulu. Ternyata tali timbanya itu putus, misalnya jatuh lagi timbanya ke dalam. Kemudian fatahaya, fawaqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam mutahayyiran, kemudian Rasulullah diam dan bingung Rasulullah. Setelah bingung, fajala Arabi wadbanan, dan datanglah orang Arabi itu marah-marah, murang-muring pemirsa. Langsung karena timbanya putus. Nah, talinya putus dan timbanya masuk ke dalam, ya langsung Rasulullah ditampeleng, pek. Pipi Rasulullah langsung ditampeleng, pek. Kamu ini, bahasa kalau sekarang, kamu ini kerja nggak becus ngelobah. Mungkin kalau sekarang misal sampai timbanya putus, kalau bahasa sekarang mungkin gitu misalnya. Dan ini nggak tahu kalau yang ditampeleng itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan misalnya seorang Rasul ditampeleng. Ya Allah, yang dipuji oleh Allah, yang dibacakan sholawat oleh Allah, ditampeleng misalnya. Wala tama wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'alahu 24 tamratan, dan menempeleng ya, menyantap, yang gitu misalnya. Wa dafa'alahu 24, kemudian dia itu memberikan 24 tamroh kurma, ya, tamroh fa'adaha, kemudian Rasulullah mengambil 24 kurma itu dari laki orang Arabi tersebut. Summa tanawala dalwah minal bi'rih biadihi, kemudian Rasulullah mengambil, ini mukjizat Rasulullah. Setelah Rasulullah ditampeleng, orang Arabi ini, Badui ini memberikan upah Rasulullah, kan sudah 8 kali ngambil pemirsa saya. Kemudian Rasulullah dikasih kurma 24 kurma, dan diambil oleh Rasulullah. Kemudian setelah diambil oleh Rasulullah, timbanya oleh Rasulullah diambil dengan tangannya. Ini bisa mukjizat Rasulullah, diambil, mungkin timbanya naik ke atas, diambil oleh Rasulullah, kan dalam sumurnya misalnya. Kemudian timba itu diberikan kepada orang Arabi itu. Setelah selesaikan gajinya Rasulullah, maksudnya ujrohnya sudah selesai, timbanya diambil, dikembalikan ke orang Arabi tersebut. Waramahu lil Arabi, ya, diberikan kepada orang Arabi. Wantalaqa min indihi, kemudian Rasulullah pergi dari sisinya, dari sisi orang Arabi itu, yakni pulang ke rumahnya Siti Fatimah. Fatafakara al-Arabi sa'atan, kemudian setelah itu orang Arabi ini berpikir sesaat pemirsa saya. Ini tadi kok bahasanya sekarang, ini tadi kok ngambil timba kok bisa dengan tangannya gitu pemirsa. Dengan tangannya dia itu saya pukul, nggak ngelawan, tapi kok nggak dari tadi dia itu ambil timbanya kok sampai saya pukul gitu. Dia itu memikir misalnya sesaat. Kemudian sumakol, kemudian orang Arabi ini berkata dalam hatinya, sesungguhnya ini seorang nabi. Tadi itu adalah orang nabi menurut saya. Inna hadza nabiyan hakon, ini yang memang benar-benar nabi, karena mengambil timba yang jatuh ke dalam sumur yang dalam diambil dengan tangannya. Ini memang benar-benar nabi katanya.
summa akhadha madiyatan wa qada biha yaminahu allati la tamihan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa waqa'ah mausyian alaihi. Setelah dia itu berkata bahwa yang tadi yang ditempeleng itu seorang nabi, memang benar-benar nabi, akhirnya dia itu mengambil pisau dan memotong tangan kanannya. Mana tangan kanan? Oh ini misal, tangan kanannya dipotong. Ya Allah, yang qata'ah. Kenapa? Kemudian karena tangannya telah memukul, menampeleng Nabi Muhammad SAW. Dan dia itu setelah memotong pingsan saya, ya karena mungkin sakitnya ya, pingsan. Orang Arabi ini pingsan setelah memotong tangan kanannya. Fa marra alaihi raqibun farashu alaihi alma hatta afaqah. Kemudian lewatlah di pinggir sumur itu orang pengendara unta, pengendara atau kuda lewat di situ di pinggir sumur itu, ternyata melihat orang pingsan itu dengan tangan yang terputus. Kemudian dirosyuh itu diceprati air wajahnya dan sadar saya. Sadar. Faqalu, kemudian orang raqib, rombongan yang menaiki itu menaiki orang rombongan yang lewat di sumur itu berkata, "Mas, sobok apa yang menyebabkan kamu ini? Apa yang terkena kamu sampai ke tangan kamu terpotong?" Faqalah la tamat wajhai insan. Saya telah nampeleng ya, saya telah nyantap, saya telah nampeleng itu pemirsa. Nampeleng pemirsa saya. Telah nampeleng wajahnya seorang insan, manusia. Summarantu annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyangka setelah saya santap, saya yakin bahwa dia itu adalah seorang nabi, dan nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahibtu an tusibani al-uqubata, dan aku khawatir nanti akan menimpaku akibat, yakni siksaan nanti di akhirat. Faqatan yadi allati lam tamadhu biha, maka aku potong, karena sebab itu aku potong tanganku, aku khawatir ya, karena tangan ini telah memukul, menyantap, menampeleng wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah di dalam kitab Al-Qulubi. Kita lanjutkan nanti kisahnya, karena memang takut agak lama saya. Ini aslinya satu pertemuan langsung. Intinya nanti harus khatam ini sesi pertama, kedua, nanti sesi ketiga. Ya, baik ya. Sekarang kita unboxing sarung. Namanya sarungnya adalah sarung lamiri. Yang ini lamiri ini semi sutra, atau bahasa lain daripada semi sutra itu adalah sutra 50%, dan ini ada tumpal SGT, ada tumpal non SGT. Maksudnya tumpalnya ini namanya tumpal tumpal SGT, dan gunung besar, ada yang gunung kecil. Kemungkinan begitu besar. Apa gunung besar semua? Wallah alam, kita bongkar satu-satu. Kalau yang ini ini gunung besar tumpal SGT, dan ini gunung besar tapi ini bukan tumpal SGT. Dan untuk harga ini memang agak mahal karena 50% sutranya, dan gunungnya ini yang membuat mahal ini gunungnya ini. Kalau yang tumpal kecil lebih murah. Berapa ini antum tinggal, saya nggak berani jelaskan karena memang saya nggak tahu kulaan istri saya berapa, karena dia yang kulaan ya. Tapi insya Allah nggak nyampe 500 kemungkinan. Nggak tahu intinya antum tinggal tanya WA atau kalau komentar di YouTube nanti saya tanyakan harganya, kalau komentar nanti kami jawab. Ini lagi ini sepertinya sama beda ya. Ini bukan tumpal SGT tapi gunung besar. Mantap lamiri, mantap untuk standar ini ya. Ini standar, dan untuk lebarnya ini, panjangnya kalau lebarnya kan saya kira-kira, tapi ini sepertinya 108 kalau ini agak lebar sedikit, 108. Kemudian untuk panjangnya ini nggak mungkin lebih dari 120. Kalau yang model-model seperti ini nggak mungkin lebih dari 120. Maksimal 120, 119, 118 ini
ukurannya seperti itu standarnya kalau tipe-tipe sarung seperti ini ya, tipe-tipe yang model-model sarung seperti ini, MGT seperti ini, biar antum paham. Oh, ini masih belum tumpal SGT pemirsa, ini tumpal kembang-kembang. Lanjut pemirsa ya, ini agak kecil ini pemirsa lebarnya dibandingkan yang tadi. Kami nggak sempat ngambil aku karena sendirian pemirsa ya, biasanya nyuruh istri saya. Warna dasarnya ini hijau pemirsa. Gunung besar, mantap kalau gunung besar ini. Nah ini yang tumpal SGT pemirsa. Nah. Sepertinya sama. Sama aja dengan yang dipakai ini pemirsa ya. Apakah di video pemirsa? Kalau sama nggak usah pemirsa. Kuning. Beda apa sama ya? Beda pemirsa. Anunya ini, pennya ini beda. Apa bongkar semua. Ya pemirsa. Tumpalnya ini tumpal SGT-nya ini SGT. Mantap. Enggak sama pemirsa, tapi beda. Kita lanjut ini pemirsa. Ini juga bukan tumpal SGT. Ya intinya ini tergantung pemirsa ya. Bagusan mana Ustadz, yang tumpal SGT dengan yang bukan SGT? Ini kan tumpal kembang-kembang pemirsa. Kalau ini kembang-kembang ini model lawas. Kalau yang kembang-kembang seperti ini model lawas pemirsa. Kalau yang terbaru itu yang model seperti ini SGT ini ya, kalau yang terbaru. Ini juga kembang-kembang juga sepertinya. Ya, kembang-kembang. Ini banyak soalnya pemirsa, mana saya nggak paham ini. Yang mana yang tumpal SGT. Mantap pemirsa. Dan untuk ingat ini pemirsa, ini 50%. Memang 50% itu lebih murah. Kalau yang full sutra itu kurang lebih yang model seperti ini mungkin 700 ya ke bawah ya, gak sampai 700. Kalau yang penenon ini, yang penenon ya bisa 600 ya. Kalau yang full sutra ini bukan full, ini 50%. Tapi kalau antum gak paham ya, ini beli online ya, semoga enggak ada penjual yang menipu-nipu itu. Tapi banyak kejadian menurut saya kemarin. Ini sebagian cerita menurut saya, semoga antum tidak terkena penipuan di dalam pembelian sarung atau penjualan sarung itu pemirsa. Ada orang jual wadimur murah super, beli wadian bok mah lebih murah. Kalau ada di daerah Surabaya dan harganya sangat miring, saya datangi pemirsa, benar apa enggak, orang bohong apa enggak kalau daerah Surabaya. Hanya dia enggak nyebutin ya berarti dia bohong. Ada orang jauh kadang ngaku orang Surabaya, kami telusuri suruh bohong menurut saya. Online itu ya enggak semuanya online itu bohong, maksudnya mungkin 90% ya jujur, mungkin 10% nya enggak jujur. Karena begini, kemarin ada sepupu istri saya ini menurut saya, dia itu alhamdulillah ya ibunya dan bapaknya umroh datang, dan ya secara logika ya, secara ilmu sosial atau dia itu seharusnya kan ya, bukan seharusnya, tanya-tanya dulu menurut saya kalau beli itu. Dia kan tuh paham kami kalau kami jualan sarung, ternyata dia itu beli online menurut saya. Beli online mungkin buat oleh-olehnya bapaknya ketika ada orang takziah, orang yang ke rumahnya takziah bagaimana wallah alam menurut saya, berkunjung. Nah, biasanya orang yang hajitan dikunjungi. Ini dikasih sarung, dan dia itu beli sarung katanya wadimur, dan harganya kurang lebih 45-an, mungkin 40-an 45. Ternyata dia ditipu ketipu, dan keuangan kurang lebih keuangannya katanya 20 juta. 20 juta sarungnya nggak datang, uangnya habis. Ya gimana lagi saya memang tertipu. Ya ini intinya tipuannya itu begini, misalnya dia itu beli pertama kali, beli berapa gitu misalnya. Saya beli, kalau nanti barangnya cocok, nanti saya beli lagi, dikirim pemirsa barangnya pertama.
berapa, dua lah. Oh seperti ini barangnya, segini harganya, wis cocok, beli lagi pemirsa, nambah ya dengan ya pesanannya, pokoknya sekitaran harganya itu 20 juta katanya. Ya, hilang banyak karena memang buat oleh-oleh untuk haji, hilang 20 juta bisa ya. Tapi itu jadi tabungan juga untuk akhiratnya nanti, bisa menipu orang itu kan ya, dia akan mendapatkan apa ya, pahala juga pemirsa, karena dia kalau bahasanya itu dia itu nabung, dan orang yang menipu itu nanti tetap kena apa ya, di akhirat tetap punya hutang pemirsa ya, tetap hutang sampai akhirat, sampai hari kiamat tetap hutang. Ini pemirsa ya, ini mungkin sebagai pelajaran para pemirsa, hati-hati kalau beli online. Sekarang itu penipuannya super pemirsa ya. Tapi insya Allah kalau didoakan saja, semoga di toko SHD Sarung Surabaya ini semoga selalu amanah ya, semoga selalu amanah, dan kualitasnya semoga kualitasnya bagus sesuai dengan pesanannya para pemirsa ya. Dan karena itu kami tuh hati-hati juga mengambil sarung, takut retur terus, pusing juga kalau retur. Kayaknya saya memang milih tukang tenun saya yang memang kualitasnya lumayan bagus lah. Itu pemirsa. Kita percepat pemirsa, ini cerita tadi pemirsa ya. Ini juga pemirsa, ini yang ingat pemirsa, ini yang semi sutra bukan full sutra, mengkilap tapi enggak full mengkilap seperti full sutra pemirsa. Kalau yang full sutra itu memang mengkilap pemirsa, tapi kalau sering-sering dipakai juga tambah mengkilap kalau yang full sutra. Kalau ini ya mengkilap tapi enggak seperti full sutranya mengkilap, yang full sutra. Tapi kalau motif super bagus. Ini tumpal segiti pemirsa ya, ini seperti ini tumpal segiti. Dari tadi mungkin ada 3 yang tumpal segiti pemirsa. Dan gunung besar, gunungnya gunung besar. Baik pemirsa ya, kita lanjut. Ini pemirsa, tanpa tas pemirsa, karena tasnya sudah disediakan di sini. Tuh. Agak sulit pemirsa, gunting aja ini. Gampang hasilnya pemirsa, biar nggak lama-lama. Nah. Habis gunung besar semua pemirsa. Katanya sih saya kemarin gunung kecil, ada yang gunung kecil. Kok gunung besar semua ya? Teman saya 50% pemirsa ya. 50%, semoga nanti cek sesuai. Nah, dan ini kalau nggak sesuai kami kembalikan pemirsa, karena kami nanti tak usahakan kami periksa pemirsa, ketika kami lipat itu biasanya kan ada aja pemirsa. Mantap pemirsa, ini pemirsa. Ini warna dasarnya putih. Ini banyak yang cari warna putih. Cepatan ada 2 pemirsa yang warna putih. Secepatnya langsung antum ambil nomor WA-nya di deskripsi, antum tanya ini, masih ada Ustaz sebelum habis. Masih ada Ustaz. Nah, ini ada 2 pemirsa. Mungkin warnanya agak sama apa beda pemirsa? Sama mungkin pemirsa ya. Ini agak, tapi ini pemirsa ya, harus dicari-cari juga pemirsa, nggak apa-apa lah, tak bongkar aja nanti, dan nggak lama-lama videonya pemirsa. Ini yang tumpal SGT, ternyata ini campuran pemirsa ya, ada yang SGT, ada yang kembang. Ini yang beda ini pemirsa, harganya beda ini pemirsa, lebih murah karena ini gunungnya gunung kecil. Nah, ini namanya gunung pemirsa, gunungnya gunung kecil, bukan ini gunung kecil, bukan gunung besar. Kalau tumpalnya tumpal ini lebih murah dengan yang gunung besar. Ini gunung kecil juga apa? Ini gunung kecil juga pemirsa ya. Berarti ini campuran pemirsa. Masalah harga tinggal antum tanya WA pemirsa ya. Dan tinggal tanya WA antum. Nanti dijelaskan sama istri saya harga-harganya. Ini semuanya kira-kira ini gunung kecil semua rata-rata pemirsa. Yang ini gunung kecil. Cepat pemirsa ya. Bacaan antum nunggu pemirsa, ini juga gunung kecil. Gunung kecil. Mantap, bukan kaleng-kaleng.
Ini juga gunung kecil, warna oranye. Apakah sudah datang istri saya? Tidak tahu pemirsa. Jam berapa ini belum datang? Jam 9 sudah pemirsa. Ada tugas pemirsa KUA. Beliau bersih-bersih, nata buku katanya. Oh datang ternyata pemirsa. Alhamdulillah istri saya tercinta datang pemirsa. Ini pemirsa ya, ini gunung kecil. Baik pemirsa ya, kita cukup aja. Setelah ini kita foto-foto bersama. Di foto-foto kemudian di-upload. Tapi kalau antum gabung di grup mungkin langsung dapat kalau dijual lagi. Tapi kalau nggak dijual lagi nggak usah gabung pemirsa ya, biar nggak full memori. Karena orang jualan sarung itu kalau online itu setiap hari kami upload foto-foto. Kalau HP-nya model lawas pemirsa ya, lemot HP-nya nanti. Baik pemirsa ya, kita cukup aja. Kita tinggal dua sarung lagi. Kalau yang katun banyak ya, banyak super banyak. Kalau yang katun tinggal antum tanya no katun. Memang jarang sekarang kami kan, padahal kami ini pemirsa ya, kami itu jualan sarung itu dimulai dari kain rayon dan kain katun. Ternyata berkembang. Alhamdulillah pemirsa ya, sampai sebesar ini berkat doanya dari pemirsa. Alhamdulillah, semoga yang mendoakan channel Sadi Sarung Surabaya dan dagangan kami semoga oleh Allah dibalas dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullah khairul jaza. Dan semoga yang sering nonton semuanya diberi kesehatan zahiran wa batinan dan rezekinya sama-sama lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan aja pemirsa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.